Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita melanjutkan seperti biasa di Rabu siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, buku bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulisan Imam Nawawi rahimahullah. Dan pada siang ini kita akan masuk ke bab 71 tentang bab tawadhu, merendah diri kepada orang-orang mukmin. Dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang bunyinya waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa, setiap kali kita membahas sebuah bab baru, kami akan lebih dalam dulu memberikan penjelasan tentang masalah bab itu. Tawadhu, teman-teman sekalian, adalah bahasa Arab yang terjemahan bahasa Indonesia adalah merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menghinakan diri ya, tapi merendah. Artinya tidak menjadikan kelebihan yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apakah itu kelebihan fisik, paras wajah, intinya tubuh, ciptaan kita di fisik. Kemudian juga kelebihan mungkin materi, ya, harta, kelebihan kedudukan, ya. Kemudian ya, jenjang pendidikan, titel, dan seterusnya. Bukan dijadikan sebagai ajang untuk sombong, tetapi justru makin membuat orang itu seperti padi. Makin berisi, maka makin menunduk. Artinya dia tidak jadikan sebagai ajang untuk sombong. Malah dia makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, makin dia membantu orang-orang lain, dia menyebarluaskan pengetahuan dan ilmu yang dia miliki sehingga bermanfaat. Nah, ini namanya tawadhu. Pernah ditanya Imam Hasan Basri rahimahullah, pada saat ulama-ulama kota Basra ketemu, pada saat itu kota Basra salah satu kota di Irak tentunya, dan dikenal Imam Hasan Basri adalah imam kota Basra, bahkan imam muslimin pada saat itu, atau ulama besar, pemimpin para ulama. Di masa itu mereka ada pertemuan khusus para ulama, mereka berkumpul lalu mereka membahas masalah-masalah yang mereka anggap penting, yang akhirnya bisa memberikan jawaban kepada umat pada saat umat bertanya. Dan kadang-kadang mereka membahas definisi yang mungkin definisi itu bagi sebagian orang-orang awam tidak penting. Mohon maaf. Tapi bagi para ulama penting. Dibahaslah pada saat itu tentang definisi tawadhu. Apa itu tawadhu? Hampir semua kalangan ulama yang hadir memberikan definisi yang mereka fahami. Tawadhu itu ini, tawadhu itu. Sampai akhirnya terakhir datang ke giliran Hasan Basri rahimahullah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami semua sudah menyampaikan pendapat kami. Tinggal Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang tawadhu? Maka kata Hasan Basri rahimahullah, kalian sudah memberikan definisi yang cukup banyak. Tapi kalau kalian ingin mendengarkan dari aku, jangan kalian melihat seorang muslim pun di hadapan kalian, kecuali kalian menanamkan dalam diri kalian kalau dia lebih baik daripada kamu, atau daripada dirimu. Ini sebuah definisi yang sederhana, dan langsung ya masuk ke poin bahasannya. Maksudnya, tawadhu adalah di saat kita melihat siapapun di depan kita, jangan pernah dianggap remeh. Jangan hanya karena misalnya paras wajahnya, postur tubuhnya, warna kulitnya, atau apa saja dari diri orang tersebut kita anggap ya, atau kita jatuhkan dia, atau kita menghina dia. Tapi kita menganggap dia lebih baik daripada kita. Kalau orang itu lebih tua, kita bisa menanamkan dalam diri kita, dia lebih tua, lebih banyak amal solehnya. Kalau dia lebih muda, kita mengatakan bahwasanya dia lebih muda, lebih sedikit dosanya. Sehingga kita selalu berada di sifat tawadhu ini. Nah, ini gambaran tentang judul kita. Dan ini bagian daripada akhlak yang mulia dalam Islam. Bagaimana seseorang makin tinggi titel akademiknya, makin melimpah hartanya, makin sempurna fisiknya, makin kelebihan yang cukup banyak, makin membuat dia merendah, makin membuat dia berbagi kepada orang lain, makin membuat dia berbaur dengan manusia, bersabar dengan gangguan-gangguan mereka. Nah, ini namanya tawadhu, ya. Dan ayat pertama tadi yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempurna secara fisik, paras wajah, ya, sempurna. Lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, badannya kekar, kuat. Allah SWT berikan setiap nabi-nabi kekuatan 10 orang laki-laki.
Beliau pemberani, punya sifat-sifat yang mulia. Ya. Di kancah peperangan beliau terlibat, memotivasi kaum muslimin, bahkan beliau terlibat dalam peperangan tersebut. Kemudian juga beliau seorang nabi, bahkan pemimpin anak Adam. Bukan main-main ini, ya. Pemimpin anak Adam. Semua nabi-nabi pun nanti, ya, di hari kiamat itu, ya, dibawa bendera Nabi Muhammad SAW. Beliau pemimpin anak Adam. Walaupun beliau lahir dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, tapi beliau pemimpin anak Adam. Walaupun ayahnya Adam alaihissalam juga masuk di bawah naungan kepemimpinan Nabi SAW di sini. Makanya beliau mengatakan, saya adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan tidak ada fakhr, tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Kemudian juga beliau seorang raja. Ya. Beliau memiliki beberapa orang istri, beliau memiliki keturunan, beliau memiliki harta, tapi tidak pernah ditemukan Nabi SAW sombong. Dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW tadi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 215, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Bukan justru sombong. Ya. Ada orang subhanallah diberikan sedikit jabatan, sedikit kelebihan paras wajah, postur tubuh, sudah luar biasa sombongnya, melirik orang dengan menghina. Ya. Mohon maaf. Jadi sifat yang luar biasa yang Allah SWT perintahkan Nabi Muhammad SAW ini juga diperintahkan kepada seluruh orang-orang beriman. Karena Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan. Ya. Begitu juga ayat selanjutnya dalam surah Al-Maidah 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna 'adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin." Al-ayat. Artinya, wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan ganti itu. Allah akan datangkan satu kaum. Jadi kalau satu orang murtad, Allah akan datangkan kaum. Kaum itu 3 orang ke atas. Yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersifat lemah lembut terhadap orang-orang beriman, dan juga mereka bersifat tegas terhadap orang-orang kafir. Sambil di sini saksi bahasanya adalah berlemah lembut, ya, merendah sesama orang-orang beriman. Jadi kalau ayat tadi Asy-Syu'ara 215 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW merendah kepada orang-orang beriman, maka surah Al-Maidah memerintahkan umumnya kaum muslimin untuk merendah dengan orang-orang mukminin juga. Kemudian juga diangkat selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Merendah ini penjelasannya juga masalah merendah itu bagaimana orang berbaur dengan orang lain. Walaupun beda jenjang ekonominya, ya, akademiknya dan seterusnya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Al-ayah. Sampai situ saksi bahasa diangkat oleh Imam Nawawi, ya. Makanya kita tidak lanjutkan ayatnya karena sesuai dengan apa yang tertera di sini. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk saling kenal mengenal. Tidak boleh sombong, ya. Siapa saja boleh kita kenal. Siapa saja boleh kita berinteraksi selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat terbuka. Nabi SAW mengucapkan salam kepada kaum laki-laki, kaum wanita, pada anak-anak. Bahkan beliau terkenal sangat rahim, ya, sangat penyayang. Beliau kalau datang di Madinah, maka beliau dikerumuni oleh anak-anak kecil. Sampai-sampai ada yang bergantung pada paha beliau, kiri kanan, ada yang bergantung di pundak beliau, ada di tangan kiri kanan beliau. Sampai-sampai kalau sudah tidak mampu lagi beliau menampung anak-anak kecil itu, beliau mengatakan kepada para sahabat, bantulah aku untuk memuliakan anak-anak ini. Maka ini contoh dari Nabi SAW yang sangat baik itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala diangkat juga dari selanjutnya surah An-Najm ayat 32. Menyuruh kita agar jangan memuji-muji diri kita sendiri. Kita berusaha, kita beristihad, kita berikan yang terbaik. Udah, selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang menilai itu.
Jadi tidak perlu kita menilai diri kita. Saya dan saya, aku dan aku. Itu tidak ada dalam Islam. Tidak perlu. Tunjukkan kualitasmu, berikan manfaat kepada orang lain, maka itu sudah cukup. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dia lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Pernah di zaman Nabi SAW ada dua orang. Yang satu mengatakan, yang satu ini mengingatkan. Atau pernah disebutkan dalam sebuah riwayat ya. Mohon maaf, kemungkinan di masa Nabi atau di masa yang sebelum kita. Tapi yang jelas disebutkan dalam sebuah riwayat sahih ada dua orang. Yang satu mengatakan, yang satu beriman, dia mengatakan kepada yang satunya lagi gitu. Dia mengatakan, kamu bertakwalah kepada Allah. Jadi si A berkata kepada si B, bertakwalah kepada Allah. Ya. Dan begini dan begitulah. Tapi rupanya si B ini selalu cuek saja. Akhirnya, karena jengkel si A ini dia mengatakan, demi Allah kau tidak akan diampuni oleh Allah. Karena dia bersumpah atas nama Allah, maka turun firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman kepada nabinya, ya, siapa orang ini berani-beraninya melangkahiku? Dia berani bersumpah atas nama Allah kalau si fulan tidak akan diampuni. Maka Allah mengatakan, ketahuilah aku telah mengampuni si fulan yang telah berbuat dosa tadi dan aku telah hancurkan amalmu. Orang yang justru memvonis orang lain tidak bisa diampuni. Kenapa? Kenapa kita harus memvonis orang lain? Ada orang subhanallah mungkin sekali didakwahi, dengar. Ada orang yang 2 kali, 3 kali. Ada mungkin orang yang 10 kali. Baru bisa dia terima. Itu hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh langsung memvonis orang hanya karena apa yang kita sampaikan lalu orang masih belum bisa menerima. Walaupun itu masalah-masalah yang sangat vital, misalnya kasus ya, sholat, dia tidak sholat misalnya. Tetap aja kita sampaikan dengan baik-baik. Fir'aun saja yang sudah jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, dia mengatakan ana rabbukumul a'la kepada penduduk Mesir. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah berkata kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, idhaba ila fir'auna wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkanlah perkataan yang layyin, yang lembut, yang baik. Semoga saja dia ingat. Semoga saja dia sadar. Apalagi kalau cuma sekedar pasangan Anda masih belum tutup aurat, nasihati baik-baik. Pasangan Anda masih belum sadar, saya berikan masukan baik-baik. Mungkin tetangga masih belum sholat, mungkin sesama pedagang, dakwahi mereka. Justru dalam Islam teman-teman sekalian, siapapun yang sedang melakukan pelanggaran agama atau belum paham agama, itu ajang pahala buat kita. Senyum melihat mereka. Kesempatan emas, seperti kita ini seperti seorang marketing punya produk namanya Islam. Kapan kita berhasil menggolkan, tanda kutip sini ya, kita membuat orang lain meraih Islam itu, masuk dalam Islam atau mereka mau mengamalkan Islam itu, maka aman saja. Ya, dia akan begitu diamalkan, kita akan panen pahalanya. Kita akan mendapatkan keamanan ya dari sisi panen pahalanya. Kita akan panen pahala. Jadi jangan justru begitu ketemu orang yang kita lihat pertama adalah kekurangannya. Sehingga yang kita tahu adalah kekurangan orang lain saja. Kekurangan orang lain, pelanggaran orang lain justru ajang pahala buat kita. Begitu Islam mengajarkan. Selanjutnya beliau mengangkat juga dalam surah Al-A'raf ayat 48 sampai 49. Ya. Yang bunyinya وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Yang artinya, dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tinggi, tertinggi di surga, menyeru orang-orang dalam kurung pemuka-pemuka orang kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kalian kumpulkan dan apa yang kalian sombongkan itu tidak ada manfaatnya bagi kalian. Orang-orang di atas Arab bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kalian telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kemudian orang beriman itu mengatakan atau dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadap kalian dan tidak pula kalian bersedih hati. Nah ini tentang keadaan nanti pada hari kiamat ya. Intinya teman-teman sekalian,
Kita dianjurkan untuk tidak boleh menghinakan orang lain. Kita dianjurkan untuk merendah, ya, untuk menghormati orang lain. Dan subhanallah, bisa saja kelembutan itu, kesopanan, kesantunan, justru menjadi ajang dakwah yang sangat kuat. Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Wahai Muhammad, kalau kau itu orangnya keras hati, keras kata-katamu, hilang kesopanan, kesantunan, maka mereka akan semua pergi dari sisimu. Sebaliknya, Allah SWT mengingatkan tentang Nabi Muhammad SAW, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya kau memiliki akhlak yang sangat mulia. Justru itu kata kuncinya. Dengan merendah, dengan santun, dengan sopan. Kesalahan orang pun walaupun besar, kita berikan panduan. Berikan panduan. Saya mendengarkan sebuah kisah di Syria. Pernah terjadi ada beberapa orang dai masuk ke dalam sebuah diskotik. Saya tidak mengatakan ini adalah sebuah hal yang positif ya, tapi ini ijtihad yang dilakukan oleh orang itu. Tapi saya ingin mengambil sebuah pelajaran dan dari ujung akhir kisahnya. Mereka 3 orang, anak-anak muda mengatakan, coba kita pamit kepada pemilik diskotik ini untuk dimatikan dulu musiknya. Di dalamnya banyak muslimin. Kita mau dakwah, kemudian kita keluar. Mereka sepakat, mereka izin dan diizinkan, subhanallah, kuasa Allah. Lalu mulailah 3 orang ini mendatangi setiap orang di situ, menasihati mereka dengan baik. Salah satunya, ada satu orang badannya besar, lagi mabuk. Begitu didekati oleh salah satu dai ini, dia pecahin botol khamernya, minuman kerasnya. Tapi dai ini tenang aja, biasa saja. Kemudian dia mengatakan, diberikan kesempatan dia bicara, dia mau apa nih? Dia mau menyerang, dia mau memukul, dia mau berkata-kata, silakan saja. Pada saat itu subhanallah, dia mengatakan sambil menangis orang itu, "Kalian ini tidak membiarkan kami. Di jalanan kalian mengejar kami, ya di rumah-rumah kami kalian juga menasihatin kami. Sekarang kalian datang juga ke tempat kami ini." Maka dai ini dengan sederhana mengatakan, "Wahai saudaraku, apa yang sedang kau pegang ini, khamar, juga pernah diminum oleh para sahabat Nabi. Mereka juga pernah minum, tapi mungkin berbeda jenis saja. Mereka juga minum khamar itu. Tapi mereka bertaubat. Ada di antara mereka yang pernah minum dan mereka bertaubat. Maka kenapa tidak taubat? Kenapa tidak meninggalkan? Dan kenapa tidak ganti dengan minuman yang dihalalkan?" Maka orang itu pun menundukkan kepalanya dan akhirnya tangannya dirangkul oleh dai tersebut lalu dibawa ke masjid. Dan alhamdulillah semenjak itu taubat. Jadi kita bisa lihat subhanallah kelemah lembutan, ya, kesalahan orang pun walaupun fatal dirangkul dengan kebaikan. Dan itulah dakwah. Itulah dakwah. Kalau ada seorang yang mengaku dai tapi kasar, ya, keras, tidak jelas arahnya. Mohon maaf. Maka mungkin tidak akan didengar oleh orang-orang. Apalagi cuma mencari-cari kesalahan orang lain. Ada begitu banyak dan tersebar di medsos, sibuk. Menyerang dai ini, menyerang bapak itu, menyerang ibu ini, menyerang keluarga itu, menyerang pemimpin negara. Tidak jelas. Akhi, saudaraku. Islam ini adalah agama yang mulia. Sampaikan dia. Sampaikan dengan baik. Walaupun orang itu pelanggar, ahli maksiat, justru disitulah dakwah disampaikan. Kalau semua orang sudah baik, lalu kita mau panen pahala dari mana? Itu kesempatan. Makanya Allah SWT mengatakan tadi, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Wahai Muhammad, kalau kau keras hatimu, keras lisanmu, sikapmu tidak santun, maka mereka semua akan pergi darimu. Maka penuhlah kasih sayang, ya. Penuhlah kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan dakwah ini. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis pertama, hadis nomor 607. Dari awal kita belajar berbunyi dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadha'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Riwayat Muslim. Terjemahannya, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku. Secara khusus Allah memerintahkan sebagai pencipta langit dan bumi ini kepada kita semua, hendaklah kalian saling bersikap tawadhu, merendah. Hingga tidak ada orang yang bersikap sombong terhadap orang lain dan tidak ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Jadi ternyata kata kunci supaya tidak ada kezaliman, tidak ada kejahatan, tidak ada kriminal, justru tawadhu. Saling merendah.
Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama, kedudukan tawadhu itu sendiri. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan secara khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalah ini. Kemudian, yang kedua, tawadhu akan menghilangkan sifat sombong. Dan sombong dimurkahi oleh Allah. Sampai kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Al-khulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Ya. Maka hilang sifat sombong. Allah murka dengan sifat sombong. Manusia juga tidak suka dengan orang sombong. Gak nyaman bermuamalah dengan orang sombong. Tapi kalau orang merendah, apalagi kita tahu ternyata titelnya orang ini tinggi, ternyata dia kaya, ternyata dia tampan atau cantik, ternyata dia dari keluarga yang terhormat, tapi dia santun, dia sopan. Kita jadi tertarik untuk bermuamalah sama dia. Tidak membuat jabatannya, hartanya dan segala macam membuat dia akhirnya ya, sombong. Ini faedah yang kedua. Artinya tawadhu akan menghilangkan sifat sombong. Yang ketiga, tawadhu akan menghilangkan sifat zalim. Zalim artinya tidak memberikan hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Hak orang lain kita tidak berikan, kita zalim. Atau ada hak orang lain yang kita ambil, zalim. Tidak boleh. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman melalui Nabi Muhammad SAW, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altu muharraman bainakum fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri, kata Allah. Sang Raja yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan pengurus langit dan bumi ini, pencipta kita semuanya mengatakan itu. Wahai hamba-hambaku semuanya, aku telah haramkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan juga haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Jangan ambil yang bukan hak kita. Jangan masuk di wilayah yang bukan wilayah kita. Dan tawadhu akan mendatangkan itu. Karena kita merendah, kita tidak mau ambil haknya orang lain. Nah, ini faedah dari hadis yang luar biasa. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 608 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa shadaqatun min mal, wa ma zada Allah 'abdan bi afwin illa 'izza, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Hadis ini riwayat Muslim. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba karena pemberian maafnya, melainkan kemuliaan. Dan tidak ada orang yang bertawadhu karena Allah, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Hadis pendek, tapi ada 3 pesan penting. Faedah pertama dari hadis adalah potongan sabda Nabi SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini sering kami ingatkan dan kami ulangi lagi. Prinsip dasar dalam Islam, sedekah tidak akan mengurangi harta. Orang-orang kapitalis berpikir beda sekali sama kita. Mereka berpikir mengeluarkan duit berarti berkurang. Islam tidak. Mengeluarkan duit akan mendatangkan rezeki lagi. Dan bahasa langsungnya kata Nabi SAW sini, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta, walaupun secara kuantitas berkurang. Misal, Anda punya uang 1 juta, Anda sedekahkan 500.000. Hitung-hitungan manusia, berarti sisa 500.000 uangnya. Tapi hitungan sisi Allah tidak seperti itu. Itu tidak menguranginya sama sekali. Karena 500.000 itu sedang Anda investasikan untuk Anda bawa ke akhirat sana. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Mohon maaf. Saya masih batuk dari ini alami. Subhanallah. Semoga Allah sembuhkan. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah pada saat dia membagi-bagikan hadiahnya kepada orang-orang. Beliau senyum lebar lalu beliau mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa amal-amal soleh kami ketimbangan amal kami tanpa upah sedikit pun. Secara zahir, mereka ambil baju itu, makanan itu, uang itu, mobil itu, kendaraan itu diambil sama dia. Oke, sama orang yang kita berikan. Tapi sebenarnya nilainya sedang dibawa ketimbangan amal kita. Kita akan dapat itu. Jadi memang harus melalui perantara mereka baru bisa kita dapat ditimbangan amal kita hari kiamat. Jadi tidak berkurang. Justru sebaliknya,
Apa yang kita sedekahkan tadi, di akhirat kita akan dapat nilainya, dan di dunia kita akan dapat gantinya. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan balasannya menjadi 10 kali lipat. Allah akan berikan balasannya. Tidak mungkin orang sedekah Allah tidak ganti. Mustahil. Itulah disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau tiba di pagi hari, ya, setiap tiba pagi hari, anak Adam, ya, atau setiap pagi hari, atau setiap pagi lah tepatnya, setiap pagi hari, yang anak Adam hidup padanya, ya, kecuali ada malaikat, Allah turunkan 2. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Sedekah akan didapatkan 2 malaikat itu, lapang rezeki. Dan yang satu mengatakan, ya Allah, binasakan, hancurkan orang yang bakhil. Dan kata Ibnu Hajar rahimahullah, maksudnya di sini adalah hancurkan jiwanya, dirinya, dan hancurkan hartanya. Begitulah Islam mengajarkan. Sedekah, pakai resep ini. Mau kaya, mau sehat, mau keluar dari permasalahan Anda, ya, mau lebih bahagia, sedekah. Itu kuncinya. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur Rabb. Sedekah akan menghilangkan murkahnya Allah. Wa tadfu an mitati su, dan bisa menolak mati yang buruk. Jadi luar biasa, ya. Faedah-faedah sedekah itu sangat banyak. Anda bisa kembali ke surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274. Ini sudah pernah kita bacakan, ya, tentang keutamaan sedekah itu sendiri. Dari sedekah, kunci kaya, kunci bahagia, solusi dari permasalahan sedekah. Kemudian yang kedua, pesan Nabi SAW ini faedah yang kedua dari hadis, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Dan tidak akan menambah kepada seorang hamba karena pemberian maafnya, melainkan kemuliaan. Ini lagi satu resep dalam Islam yang luar biasa. Tidak ada Anda temukan di komunitas manapun kecuali muslimin ini. Maafkan, maafkan. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah menambah sifat maafnya seseorang kecuali kemuliaan. Mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia itu sendiri. Dan aman dari dendam, aman dari dengki, aman dari gengsi, aman semua. Kalau orang buat salah, datang, maafin saya. Ya silakan, saya sudah maafkan. Raih pahala Allah, raih juga hatinya orang itu. Semua orang buat salah, gitu kan? Semua orang buat salah, tidak ada masalah. Jangan bilang, oh tapi kan saya sudah pernah disakiti. Ya, tidak penting itu. Itu kan pembersihan. Semua yang pernah terjadi dalam hidup kita, saudaraku seiman, akan menjadi pembersihan dosa kita. Apa masalah? Maafkan. Diridhoi Allah, diridhoi juga oleh manusia. Dan yang ketiga, ini saksi bahasan kita. Faedah yang kita dari hadis ini saksi bahasan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'allah. Dan tidak ada orang yang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi subhanallah, makin kita merendah, makin diangkat derajat. Mau tinggi derajatnya di dunia, ya, baik di jabatannya, ya, di tempat kerjanya, di keluarganya. Mau mulia, Allah tinggikan derajatnya. Di akhirat juga tinggi derajatnya, merendah. Jangan sombong. Jangan selalu sibuk. Gitu. Banggakan titelnya, banggakan hartanya, banggakan fisiknya. Kan nyaman itu kita kalau berteman sama orang tampan, cantik, tapi santun, ramah. Nyaman kan? Lisannya santun. Daripada orang yang cantik, gagah, tapi lisannya tajam. Orang hanya datang untuk masalah tertentu, selesai, habis itu orang pergi. Lalu untuk apa teman-teman sekalian? Nyombongkan diri untuk apa? Di sini sudah dijelaskan Nabi SAW dan dipastikan tidak ada orang yang merendah karena Allah kecuali pasti Allah akan angkat derajatnya. Di akhirat derajat yang sangat tinggi. Tawadhu salah satu sifat akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga ke derajat orang yang sibuk dengan puasa dan sholat malam hanya karena akhlaknya yang mulia.
Salah satunya adalah tawadhu. Nah, ini baik sekali. Kenapa kita tidak amalkan? Dan inilah isi daripada bab kita. Hadis nomor 609. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, ini hadis selanjutnya. Annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahwasanya Anas radhiyallahu anhu melewati anak-anak kecil lalu beliau mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu dan beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melakukannya. Anak-anak kecil, assalamualaikum, sambil bersapa, ya, ramah. Bukan berarti karena orang dewasa, hanya anak-anak bukan level saya. Nah, salam. Tegur mereka. Ada orang pernah Arab Badui datang di masa Nabi SAW. Dia kaget waktu Hasan dan Husain lewat di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW memeluk dan mencium dua-duanya. Bahkan dalam beberapa riwayat pernah Hasan datang lalu Nabi SAW pegang tangannya dan membiarkan kaki Hasan naik terus sampai ke dada Nabi SAW. Nabi SAW pernah sujud lama sekali sampai orang-orang khawatir terjadi sesuatu pada Nabi SAW. Setelah salam baru mereka tahu ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain. Cucu beliau masih kecil. Kasih sayang kepada anak kecil. Riwayat tadi yang pertama, Nabi SAW pernah lewat Hasan dan Husain lalu beliau memeluk dan menciumnya. Lalu ada satu sahabat, orang Badui, dia mengatakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Saya punya 10 orang anak, belum pernah saya cium sekalipun. Kata Nabi SAW, saya mau buat apa lagi kalau Allah sudah mengangkat rasa kasih sayang dari hatimu. Subhanallah. Sayangi mereka. Berapa banyak ayah atau ibu tidak sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan prestasinya di luar sana. Lupa kalau anak-anaknya itu adalah amanah dari sisi Allah SWT. Itu hasil amal jariahnya mereka. Anak-anak kecil jangan cuma tahu dimarahin. Mereka lari-lari di masjid, Ustaz. Iya, memang alamnya. Nasihati baik-baik. Carikan kesibukan. Kenapa manajemen masjid tidak buatkan tempat khusus buat mereka duduk dan mereka bermain? Ada satu guru datang mengajarkan mereka hal yang positif. Huruf hijaiyah, ajarkan doa-doa. Buatkan cerita yang benar tentang seorang sahabat atau sahabiat Nabi. Jadi mereka ambil pelajaran. Daripada mereka dimarahin. Maka kita bisa meraih mereka. Semua ini karena sifat tawadhu. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan hadis selanjutnya. Kita akan masuk insyaAllah hadis nomor 610. Setelah tadi, Anda kalau masih ingat kita membahas hadis yang terakhir 609, bahwasanya Anas radhiyallahu anhu mengatakan, atau beliau setiap kali melewati anak kecil, beliau mengucapkan salam. Dan beliau mengatakan Nabi SAW melakukan itu. Hadis nomor 110 masih dari sahabat yang sama, Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "In kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at." Sungguh seorang budak wanita dari budak-budak wanita di Madinah menarik tangan Nabi SAW dan dia membawa beliau kemana saja dia suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Subhanallah. Anda kalau punya gambaran tentang budak ya, budak itu alhamdulillah di masa kita sudah tidak ada, tapi di masa dulu budak itu seperti golongan kedua dari kalangan manusia umumnya. Ada istilah orang yang bebas dan orang yang budak ya. Budak ini disebabkan biasanya karena peperangan, lalu kemudian mereka diperjualbelikan di pasar. Ya. Atau orang yang dirampok di tengah jalan. Di zaman dulu kan tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Sekarang Masya Allah transportasi alhamdulillah di masa kita luar biasa. Kereta api, bus, mobil-mobil, pesawat, semuanya aman. Umumnya ya, walaupun ada kriminal tapi sangat sedikit. Dan bisa menjadi barang atau bahan sorotan dunia kalau ada yang melakukan kriminal di jalan sekarang. Tapi masa dulu tidak seperti itu. Mungkin Anda pergi dari satu kota ke kota lain, di tengah jalan tiba-tiba ada perampok datang, mengambil seluruh harta Anda, lalu kemudian Anda ditawan dan Anda dibawa ke pasar budak, lalu dijual, lalu tiba-tiba Anda sudah jadi budak statusnya. Seperti itu. Ya. Jadi mereka ini, solusi dalam Islam adalah dibeli, kemudian dibebaskan. Anda tahu Bilal radhiyallahu anhu dibebaskan oleh Abu Bakar, Suhaib Ar-Rumi, Salman Al-Farisi, banyak sahabat-sahabat Nabi itu akhirnya bebas dari keterbudakan, dibeli, ya, atau dia tebus dirinya.
diistilahkan dengan mukatib, ya, atau mukatab, mereka membayar diri mereka ke majikan mereka untuk bebas. Intinya seperti itu. Nah, saking merendahnya Nabi SAW, kata Anas radhiyallahu anhu, budak wanita di Madinah yang dianggap pada saat itu golongan kedua, gitu kan? Kalau punya hajat, datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan hajatnya dan mengajak Nabi SAW untuk menyelesaikan hajatnya. Dan Nabi SAW penuhi. Coba Anda baik. Ya. Ini budak. Bisa diperjualbelikan. Tapi dia bisa melakukan itu kepada Nabi SAW, raja mereka pada saat itu. Kita subhanallah baru diberikan jabatan sedikit saja, sudah susah ketemu sama orang. Susah tegur sapa sama orang lain. Security-nya begitu banyak. Dan seterusnya. Bukanlah tidak boleh mengamankan diri Anda. Tentu bisa. Tapi ada orang terlalu berlebihan. Sampai-sampai tidak pernah ketemu interaksi dengan kerabatnya pun tidak pernah. Ya. Ketemu sama muslimin pun tidak. Kenapa ini? Apa yang membuat Anda seperti ini? Tidak ada kecuali kesombongan. Ya. Kita tidak bicara kalau seandainya ada orang terancam. Mungkin dia akan dibunuh oleh orang lain dan segala macam. Sehingga dia menjaga keamanan dirinya. Mungkin itu berbeda. Tapi secara umum ada orang subhanallah tidak mungkin bertemu dengan dia. Eksklusif sendiri. Penuh dengan kesombongan. Maka ini luar biasa nih. Ya. Jauh sekali dari akhlak Islam kalau dia seorang muslim. Udah non-muslim itu kita tidak bahas, karena kita sedang bahas tentang masalah materi agama kita. Agama Islam. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Sampai seorang budak wanita pun di Madinah bisa mengajak Nabi SAW untuk memecahkan perkaranya. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain, bahwasanya seorang budak wanita pernah mengeluhkan majikannya kepada Nabi SAW dan Nabi ikut kemajikannya untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi di antara mereka. Ini pelajaran luar biasa dari hadis tawaduknya Nabi SAW. Dan pelajaran yang kedua adalah bagaimana muslimin harus menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan dan merendah satu sama yang lain. Hadis selanjutnya 611 dari Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi, yani khidmati ahlihi. Fa idza hadarat as-salah kharaja ila as-salah. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, beliau itu melakukan pekerjaan keluarganya. Maksudnya membantu istrinya, dan apabila telah masuk waktu sholat, beliau segera keluar menuju sholat. Apa maknanya hadis ini? Faedah pertama dari hadis, langsung saja kita masuk. Tawaduknya Nabi SAW. Bukan berarti karena beliau seorang nabi, seorang suami, seorang raja, kemudian sama sekali tidak membantu pekerjaan keluarganya. Kalau ada yang bisa dibantu, bantu saja. Apa yang salah gitu? Walaupun laki-laki umumnya memang harusnya dilayani, memang begitu. Tapi mungkin ada waktu-waktu tertentu, di saat memang istrinya tidak memungkinkan menyelesaikan sendiri, maka dia ikut terlibat. Kalau mungkin di masa kita sekarang, dia meringankan urusan istrinya. Dengan menyiapkan misalnya pembantu rumah tangga, itu termasuk jenis bantuan dia. Karena itu harus butuh bayar, dibayar pembantu tersebut, disiapkan tempat misalnya di rumah. Atau mungkin, mohon maaf, atau mungkin dia memenuhi kebutuhan sehingga istrinya tidak butuh lagi ya untuk banyak mengeluarkan energi dan waktu di luar rumah, sehingga di rumah semuanya ada, kenyamanan, ketentraman, kebutuhan makanan, minuman, pakaian, semuanya ada. Jadi butuh keterlibatan seorang suami pada istrinya. Atau mungkin dia siapkan keamanan, berada di sebuah tempat tinggal yang aman, di komplek perumahan misalnya, ada security, ada untuk keamanan, supaya keluarganya tidak terganggu misalnya. Baik dia sedang keluar bertugas cari nafkah di kotanya, ataupun dia keluar negeri misalnya. Makanya semua bentuk ya kewajiban bagi suami dari keterlibatan dengan istrinya. Kita ambil pelajaran dari hadis 611. Yang pertama adalah faedahnya,
tawaduk Nabi SAW sampai beliau terlibat dalam beberapa pekerjaan yang memang dibutuhkan untuk membantu keluarganya. Yang kedua, pentingnya seorang suami berinteraksi dengan istrinya ya, dalam hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan istri. Tentu sini ada respon balik ya, bagaimana seorang istri nanti juga membalas dengan pelayanan yang maksimal untuk suaminya, gitu kan. Pada saat sudah disediakan tempat tinggal yang nyaman, transportasi, baik itu dia sewa, baik itu disiapkan biaya untuk bisa dia menggunakan, kalau kayak kita sekarang mungkin transportasi umum atau taksi atau apa saja, atau memang disiapkan kendaraan misalnya. Keterlibatan ini penting sehingga terpenuhilah kebutuhan sang istri. Itu semua dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini juga diambil pelajaran bagaimana Nabi SAW ya melakukan itu sebatas ada waktunya, gitu kan, ada kesempatannya. Karena dikatakan di sini beliau membantu keluarganya apa yang bisa dibantu sampai kalau tiba waktu sholat beliau keluar sholat. Artinya memberikan haknya semua. Bukan berarti harus membantu istri sampai hanya sholat di masjid terbengkalai, tidak. Haknya Allah Subhanahu wa taala diberikan. Jadi di saat ada waktu, terlongkan waktu untuk itu. Hadis selanjutnya, hadis 612, dan kita coba insya Allah selesaikan hadis ini ya, sampai 616 ya. 612 dari Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhutubu faqultu ya Rasulullah, rajulun gharibun ja'a yas'alu an dinihi la yadri ma dinuhu fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu hatta intaha ilayya." فأوتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم آتى خطبته فأتم آخرها. Hadis ini riwayat Muslim. Kata Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu, saya tiba di hadapan Rasulullah SAW, kemudian beliau sedang berkhutbah. Maka saya katakan, wahai Rasulullah, seorang laki-laki asing telah datang untuk bertanya tentang agamanya. Dia tidak tahu apa agamanya. Maka Rasulullah SAW menghadap kepadaku dan meninggalkan khutbah beliau hingga beliau sampai kepadaku. Lalu beliau diberi kursi. Kemudian beliau duduk dan mulailah beliau mengajariku dari apa yang diajarkan oleh Allah kepada beliau. Kemudian beliau meneruskan khutbah beliau dan menyelesaikannya. Subhanallah, ini sebuah kejadian yang luar biasa ini. Bagaimana Nabi SAW menjadi suri tauladan yang sangat baik, terutama bagi para da'i, bagi para ayah, bagi para pemimpin. Mohon maaf. Nabi SAW lagi khutbah. Allahu alam, yang kami ketahui sini bukan khutbah Jumat, tapi lagi menyampaikan ya ceramah beliau. Tapi di saat lagi beliau ceramah, ada tiba-tiba orang mengatakan, ya Rasulullah, tepatnya sahabat ini Abu Rifa'ah. Abu Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya seorang yang asing datang dari tempat yang jauh ingin bertanya agama saya. Seakan-akan dia mengatakan, tolong luangin waktu buat saya. Tanpa berpikir panjang lebar, Nabi SAW menuju ke sahabat ini, memberhentikan sementara ceramah beliau. Kemudian beliau duduk di atas kursi lalu menjelaskan agama Allah kepada orang tersebut. Setelah selesai, beliau kembali melanjutkan ceramahnya atau khutbahnya. Ini pelajaran yang luar biasa gitu. Berapa banyak orang tua, anaknya nanya, nggak dipedulikan. Anak ini nanya, kenapa ini ayah, kenapa ini ibu, apa yang dimaksud ini, apa yang sudah terlalu banyak nanya, gini dan begitu. Lalu subhanallah, kalau dia bukan bertanya sama kita, sama siapa dia akan bertanya? Nanti kalau dia sudah bertanya kepada orang yang salah, kemudian diberikan pendidikan yang salah, lalu kemudian Anda baru menyesal pada saat itu, kenapa bukan Anda yang luangkan waktu? Peduli terhadap anak-anak kita. Peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Peduli kepada orang-orang yang masih jauh dari agama. Jangan dimusuhi mereka. Mereka bukan dimusuhi, mereka mad'u. Orang yang harus didakwahi. Disampaikan pada mereka tentang agama yang mulia ini. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bagaimana sifat tawaduknya Nabi SAW. Luar biasa beliau merendah. Kemudian yang kedua, pentingnya menjawab kebutuhan belajar agama orang lain. Dan ini harus menjadi skala prioritas. Ya. Siapa yang bertanya tentang agama, jawab selama Anda punya ilmunya. Luangkan waktu untuk itu.
Jadikan dia sebagai ajang pahala kita. Kemudian yang ketiga, bolehnya memberhentikan ceramah untuk menyelesaikan satu hajat, kemudian melanjutkan ceramah tersebut. Tapi tentu di sini bukan khutbah Jumat, karena khutbah Jumat itu biasanya berlanjut ya. Ini adalah ceramah atau khutbah secara umum. Agar bisa lebih menjelaskan. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki seorang murid yang biasa dulu di belakang. Karena orangnya merasa dirinya tidak bisa memahami secepat orang-orang lain gitu. Dan Imam Syafi'i rahimahullah tahu masalah itu. Maka beliau datangi orang tersebut setelah selesai pengajian, lalu beliau jelaskan lagi, sampai orang itu mengatakan, wahai imam, gak masalah, jangan anda luangkan waktu seperti ini. Kata beliau, tidak masalah, sampai kau faham. Jadi begitu pentingnya menanamkan agama kepada orang lain, dan menyampaikan agama Allah ini. Dan orang-orang yang berilmu, saudaraku seiman, anda punya ilmu, walaupun anda punya ilmu di bidang itu saja, di salah satu bab dari bab-bab bahasan agama ini, maka sudah cukup Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat tentang ilmunya. Apakah dia sudah amalkan atau tidak. Kita disebutkan dalam hadis tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 diantaranya adalah ilmunya. Apakah dia sudah mengamalkan atau belum. Mengajarkan ke orang lain. Hadis selanjutnya, mohon maaf ya, batuk ini subhanallah. Hadis nomor 613 dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath. وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يضعها للشيطان وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. Bahwa apabila Rasulullah SAW memakan makanan, beliau menjilati jari-jari beliau yang 3 itu. Ada penjelasan footnote nomor 493 di bawah. 3 jari adalah ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini yang beliau pakai makan. Ya. Ambil makan dengan 3 jari ini. Al-Khattabi berkata, orang-orang yang hati mereka telah rusak oleh sikap bermewah-mewah, mencela perbuatan ini, dan memandangnya buruk. Seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa makanan yang menempel pada jari-jari adalah bagian dari makanan yang mereka santap. Lalu mengapa sebagian darinya dianggap jorok, padahal hanya perlu mengisapnya dengan bagian dalam bibir, tidak lebih. Orang yang berakal memastikan bahwa hal itu tidak bermasalah. Seseorang mungkin memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan menggosoknya, dan seseorang pun memandangnya jorok. Maksudnya adalah sikap Nabi SAW menjilati jari beliau selepas makan. Sisa-sisa makanan yang ada di jari-jari itu. Anas berkata, Nabi SAW bersabda, apabila satu suapan salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah dia membuang bagian yang kotor dan memakan sisanya. Dan jangan membiarkan sedikit pun untuk syaitan. Dan beliau memerintahkan agar nampan juga dijilati atau dibersihkan. Beliau bersabda, karena sungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan kalian itu mengandung keberkahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah masukkan hadis ini dalam bab tawadhu, bab ke-71 ini, karena memang beliau melihat ini adalah bagian daripada tawadhu. Ya, tidak mubazir dengan makanan. Penyampaian Anas radhiyallahu anhu tentang bagaimana sikap Nabi SAW kalau beliau selepas makan dengan menggunakan 3 jari beliau, ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah, beliau menjilatinya, ya, supaya tidak mubazir sisa makanan itu. Jadi itu bukan aib sebagaimana Khattabi tadi bahasakan. Ada orang sebagian orang menganggap ini jorok nih, masa tangannya harus dijilati. Padahal sebenarnya Al-Khattabi mengatakan tidak ada bedanya antara makanan di jari telunjuk, di jari yang dia pakai makan dengan yang dia pegang di nampan itu sendiri. Mungkin kalau orang sekarang pakai sendok juga, yang ada sisa di sendoknya dijilati, dimakan. Itu juga bagian daripada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Nabi SAW memastikan kalau makanan itu jatuh, jangan pernah biarkan sedikit pun buat syaitan. Selama dia bukan cairan, makanan kering, mungkin jatuh di keramik, masih bersih. Kenapa harus dibuang? Apalagi di rumah Anda sendiri.
Oh itu kotor, itu jorok. Subhanallah, dari mana kotor dan joroknya? Gitu. Nabi SAW mengingatkan itu. Karena syaitan bisa saja menggoda orang untuk membuang-buang makanan supaya dia mengambil makanan tersebut. Makanya Nabi bilang, jangan biarkan sedikit pun buat syaitan. Dan Nabi SAW juga menganjurkan agar membersihkan piring. Kalau makan, ambil sesuai dengan porsi yang kita perkirakan akan habis. Dan makan sampai habis. Jangan biarkan sedikit pun untuk syaitan. Ini gambaran globalnya hadis. Kita ambil pelajaran. Pelajaran pertama dari hadis, sunnah Nabi SAW makan dengan tangan. Kemudian juga masuk dalam sunnah Nabi SAW adalah menjilati tangan yang bekas, yang ada bekas makanan padanya. Dan Nabi SAW menggunakan 3 jari ini. Jari ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ya, 3 jari tidak semuanya dipakai, tapi 3 jari saja. Orang juga bisa kalau pakai sendok kan dengan 3 jari itu, ya, bisa dipakai. Pelajaran yang kedua dari hadis, ya, anjuran agar makanan yang jatuh untuk diambil kembali. Dan ini sama sekali tidak masuk dalam istilah jorok. Dan ini masuk dalam bab tawadhu oleh Imam Nawawi rahimahullah. Boleh masukkan dalam bab tawadhu. Jadi tidak menghina rezeki Allah Subhanahu wa taala, itu diambil kembali, dibersihkan. Yang kotor dihilang. Kalau cairan mungkin sudah tidak memungkinkan, itu berbeda. Atau makanan seperti jelly atau makanan yang mungkin melekat padanya banyak kotoran, mungkin tidak memungkinkan, ya, atau agar-agar dan sejenisnya, itu mungkin agak sulit, itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau makanan itu masih bersih, kerupuk, potongan daging, nasi yang tertumpah dari piring, yang masih bisa diambil dan dibersihkan, apalagi lantainya bersih, ya, tidak ada masalah. Ya. Maka ini sebaiknya jangan dibiarkan. Jadi anjuran untuk mengambil makanan, ya, yang jatuh dan tidak boleh membiarkannya buat syaitan. Ini menandakan syaitan juga mengambil makanan anak Adam, ya. Dan pelajaran yang terakhir adalah juga termasuk dianjurkan agar membersihkan wadah yang digunakan untuk makan. Membersihkan wadah yang digunakan untuk makan, ya. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau Anda ambil makanan, Anda ambil secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. 3 hadis yang tersisa. Hadis nomor 614 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ganam." Qala ashabu wa ant. Faqala na'am kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Hadis ini riwayat Bukhari. Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Para sahabat bertanya, "Engkau juga ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya. Aku pun mengembalanya dengan upah beberapa keping peser dirham milik penduduk Mekah." Ya, hadis ini sudah pernah kita sebutkan sebenarnya sebelumnya, ya. Tapi Imam Nawawi masukkan lagi di sini dalam bab tawadhu karena memang Nabi SAW tidak merasa itu penghinaan dari profesi beliau sebagai pengembala kambing, dan beliau memastikan semua nabi-nabi pernah mengembala kambing dengan hikmah-hikmah tentunya, ya. Di antara hikmahnya adalah orang kalau membawa gembalan kambing di padang pasir atau di padang rumput yang luas, dia punya banyak waktu karena kambing biasanya makan cukup lama. Dia punya banyak waktu untuk bertafakur, melihat ciptaan langit, ya. Itu hal yang luar biasa karena bertafakur ini adalah salah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti pernah menggembala kambing. Dan pada saat itu sahabat lalu bertanya, "Ya Rasulullah, Anda juga?" Kata Nabi SAW, "Ya, saya juga. Dan saya pernah mengambil upah beberapa peser dirham dari penduduk Mekah." Pelajaran pertama dari hadis, semua nabi-nabi pernah mengembala kambing dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, bagaimana tawadhu'nya Nabi SAW. Beliau tidak malu mengatakan, "Iya, saya juga. Dan saya bahkan mengambil upah dari kerjaan saya itu." Pelajaran ketiga, bolehnya mengambil upah dari hasil jeripaya kerja kita, selama itu bukan pekerjaan yang haram. 2 hadis yang tersisa, 615 dan 616. 615-nya berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu. Walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabiltuh." Hadis ini riwayat Bukhari. Seandainya aku diundang untuk makan qura', ada 400 footnote nomor 495 di bawah, ya, yaitu daging yang terletak antara lutut dan betis hewan, itu disilakan dengan qura', ya. Seandainya aku diundang untuk makan qura' atau pergelangan, niscaya aku akan hadir. Dan seandainya aku dihadiahi pergelangan atau qura', hewan sembelihan, maksudnya tadi daging yang ada di antara
dua tulang paha, lutut dan betis ya. Niscaya aku akan terima. Penyampaian Nabi SAW ini mengandung makna tawadhu, yaitu bagaimana Nabi SAW tidak menolak panggilan orang siapapun, undangan ya. Dan istilah digunakan sini qura atau pergelangan, biasanya ini jarang dihidangkan ya. Jarang dihidangkan. Orang kebanyakan mengambil daerah-daerah daging. Kalau di tulang lutut dan di betis ini biasanya dagingnya dicopotin, kemudian dagingnya dihidangkan. Tapi kalau dengan tulangnya ini jarang sekali. Maknanya apa? Walaupun seperti itu saja, tulang pun dihidangkan, dan aku diundang, aku tetap akan menjawab undangan tersebut. Jadi saking luar biasanya merendahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkan ini, sifat yang luar biasa gitu. Pelajaran pertama dari hadis bagaimana sifat tawadhu Nabi SAW, dan beliau menjadi suri tauladan yang paling tepat dalam masalah ini. Yang kedua, adanya anjuran untuk menjawab undangan kaum muslimin. Makan walaupun itu makan sederhana, dalam hal menjawab undangan seorang muslim dan membahagiakan hatinya. Semoga juga dalam hadis Nabi SAW dikatakan salah satu hak muslim dalam muslim adalah menjawab undangannya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW termasuk amal yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kemudian yang ketiga, bolehnya menghidangkan apa saja yang kita mampu untuk tamu. Ya. Istilah perkataan Nabi SAW, walaupun aku diundang untuk makan, untuk mencicipi pergelangan tulang, maka tetap aku akan datang. Artinya kalau orang cuma mampu itu dia hidangkan apa yang dia mampu. Ini termasuk bab menghormati tamu. Hadis terakhir dalam bab ini 616 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-atba'u la tusbaq aw la takadu tusbaq. Faja'a Arabiyyun ala qa'udin lahu fasabaqaha. Fashaqqa dhalika 'ala al-muslimin hatta 'arafahu. فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه." Hadis ini riwayat Bukhari. Unta Rasulullah SAW bernama Atba. Ya. Ada footnote nomor 496 di bawah. Al-Atba adalah nama unta Nabi SAW. Dan Al-Ka'ud adalah unta yang sudah biasa dikendarai. Usia antara 2 sampai 6 tahun. Sesudahnya disebut dengan Al-Jamal. Saya ulangi terjemahnya, kita kembali ke atas. Hari itu saya baca footnote-nya ya. Unta Rasulullah SAW bernama Al-Atba. Tidak pernah atau hampir tidak pernah dikalahkan dalam lomba lari. Maka datanglah seorang badui dengan menaiki unta yang masih muda. Ternyata dia bisa mendahulunya. Dan hal itu cukup memberatkan hati kaum muslimin. Hingga beliau mengetahui hal itu, maka beliau bersabda, menjadi kepastian bagi Allah bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia yang naik kecuali dia akan merendahkannya. Maksudnya dari hadits ini, bahwasanya Nabi SAW ingin memberikan gambaran kepada muslimin. Walaupun untaku ini unta yang kuat, unta yang tidak pernah terkalahkan dalam berlomba, tapi Allah punya cara untuk mendatangkan sosok yang mengalahkannya. Supaya tidak ada orang yang merasa lebih daripada yang lainnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya ada unta Nabi SAW bernama Al-Atba. Ya. Atba, dan ini menandakan Al-Atba ini berarti boleh orang menamakan unta atau kendaraannya atau tunggangannya dengan nama. Nabi SAW memberikan nama itu. Ya. Kemudian yang kedua, bolehnya memperlombakan hewan di sini, unta ya, yang dibahas ini unta. Sebagai bentuk keterampilan. Karena Nabi SAW di sini dikatakan untanya tidak pernah dikala berlomba ya. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran tentang masalah tawadhu itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau ada sesuatu yang di dunia ini mulai naik dan berlebihan ya, akhirnya memunculkan sifat kesombongan, maka Allah akan merendahkannya. Ya. Dan ini maksudnya adalah unta beliau sallallahu alaihi wasallam yang tadinya dianggap tidak pernah kalah, maka akhirnya dikalahkan oleh unta seorang badui. Allahu a'lam. Moga saja bisa kita ambil manfaat dari apa yang kita pelajari dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.